Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kedua ini Bapak masih dapat menyampaikan materi dan dapat berjumpa dengan saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kedua ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Islam memiliki sumber ajaran yang komprehensif dan universal. Artinya bahwa Islam memiliki sumber ajaran yang ajarannya meliputi atau mengatur dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Dan bersifat universal itu bahwa sebenarnya ajaran Islam itu dapat diikuti oleh siapapun. Karena jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran diturunkan sebenarnya adalah hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Hanya persoalannya kemudian ada yang menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup dan ada yang menolak Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, oleh karena itu, ya, baik yang menerima ataupun menolak Al-Quran tidak akan mengurangi ya bahwa Al-Quran itu adalah sumber ajaran yang komprehensif dan universal. Ini jelas disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi jelas di sini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal, ajaran yang sempurna. Kenapa yang sempurna? Karena Islam itu ajarannya yaitu Al-Quran diturunkan dari Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada aturan yang kemudian keluar, dibuat oleh makhluk, maka disitulah kemudian aturan memiliki banyak kekurangan. Kenapa? Karena makhluk itu adalah banyak kekurangan atau sebagai sesuatu yang memiliki banyak kekurangan. Sedangkan Allah Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini adalah jelas yang maha sempurna. Oleh karena itu, setiap aturan yang turun dari Allah jelas adalah aturan yang sempurna. Kemudian di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah SAW diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, seluruh alam. Hanya persoalannya tadi bahwa diutusnya Rasulullah SAW ada yang mengakui dan ada yang tidak. Tapi tetap mengakui ataupun tidak akan mengurangi ya bahwa pengutusan Allah pada Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad tetap adalah akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik saudara sekalian, ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 Allah menyatakan inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya ini firman Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka.
Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ajarannya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang membentang dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 83 Allah tegaskan afa ghairu dinillah yabguna walahu aslama man fis samawati wal ard au awakarha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama lain daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa semua kita manusia akan kembali kepada Allah. Tapi mengapa kemudian ada orang yang mencari agama selain agama Allah? Ya, nah ini mungkin mencari selain agama Allah ya karena pengaruh dari persoalan dunia. Ya. Nah, oleh karena itu bahwa Quran surat Ali Imran ayat 83 ini ya benar-benar bahwa kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita akan kembali kepada Allah, bahkan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia sebenarnya, baik suka maupun tidak, baik suka maupun terpaksa. Coba saudara sekalian bayangkan ya, ketika seseorang menjadi sakit, ya mau suka atau tidak, ya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, ya harus menerima. Adakah kemudian orang yang bisa mencegah orang yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak ada. Suka ataupun tidak, ketika seseorang dicabut nyawanya, pasti dia akan mati. Dan sebenarnya Allah lah adalah tempat kita kembali. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu Islam. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah juga tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jelas Quran surat Ali Imran ini menegaskan bahwa jikalau Allah sudah meridhoi agama Islam, maka agama selain Islam Allah tidak akan terima di sisinya. Dan bahkan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian apa sumber utama hukum Islam? Sumber hukum Islam ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Nah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijtihad merupakan sumber turunan. Karena ijtihad itu spiritnya didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau metode ijtihadnya itu digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bagaimana cara Al-Quran dan As-Sunnah mengeluarkan hukum, sehingga kemudian ditemukan oleh para ulama metode-metode ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah sumber turunan
dari Al-Quran As-Sunnah yang menjadi daya fleksibilitas ajaran Islam. Karena tidak semua persoalan yang ada pada manusia, ya hukumnya secara tekstual ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena Al-Quran turunnya terbatas hanya pada masa Rasulullah SAW, kemudian As-Sunnah pun terbatas hanya pada masa Rasulullah SAW. Ya, jadi ada persoalan-persoalan yang kemudian hukumnya secara jelas, secara qat'i, secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara tekstual. Ya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas, secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka itu menjadi wilayah ijtihad. Ya, menjadi wilayah ijtihad artinya bahwa untuk menghukuminya boleh tidaknya itu didasarkan kepada ijtihad para ulama yang tentunya tetap dalam bingkai prinsip-prinsip umum Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu Al-Quran? Ya. Kita mulai dengan Al-Quran. Dasar hukum, ya, dasar hukum bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Di dalam awal ayat ini dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah berarti taat kepada kalamullah. Kalamullah tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Maka dasar hukum yang pertama bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang sumber hukum yang pertama, yaitu atiullah dalam ayat ini. Ya, jadi taatilah Allah berarti mentaati Al-Quran. Kemudian kita lihat dasar hukum bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, yang pertama itu di dalam hadis. Ya, ini hadis ini membicarakan tentang Mu'ad bin Jabal ketika akan diutus ke negeri Yaman. Kaifat takdi ida aradolaka qadaun. Ya. Mu'ad bin Jabal kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana engkau memutuskan apabila dihadapkan kepadamu satu permasalahan, satu persoalan. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Qala akdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, Pak Ilham tajid fi kitabillah, seandainya di dalam kitab Allah itu tidak ada. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Menjawab, Fabis sunnati Rasulullah. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran hukumnya tidak ada, maka akan memutuskan, akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, Pak Ilham tajid bi sunnati Rasulillah. Seandainya di dalam sunnah juga tidak ada. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Qala ajtahidu ra'yi. Kata Mu'adz bin Jabal, aku akan berijtihad dengan penalaranku, dengan akal. Itu ya, jadi sumber yang pertama itu ketika ada dihadapkan Mu'adz bin Jabal terhadap satu persoalan, maka Mu'adz bin Jabal akan menghukuminya dengan kitabullah. Jadi langkah pertama adalah kitabullah di situ. Ini yang menjadi dasar hukum bahwa
Al-Quran adalah sumber hukum di dalam Islam yang pertama dan yang utama. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasyr juga disebutkan ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantau. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Melihat ayat ini ya, menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai sumber yang utama. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW dihadapkan pada satu masalah, ya ditanya oleh para sahabat, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menunggu datangnya wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, di situ menunggu dulu. Kalau ada, maka jawabannya adalah wahyu Allah, kitabullah, Al-Quran. Dan peristiwa yang mendahuluinya itu disebut dengan asbabun nuzul. Tetapi ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya, dihadapkan terhadap satu persoalan yang dihadapi oleh sahabat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan Al-Quran tidak turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristihad di situ, dan istihad Rasulullah secara otomatis menjadi al-hadis, menjadi as-sunnah. Dan peristiwa yang mendahului keluarnya as-sunnah, keluarnya al-hadis disebut dengan asbabul wurud hadis. Nah, secara istilah Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi lafal dan makna. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, dan sampai kepada kita diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya termasuk ibadah, artinya berpahala, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sebagai parameter kehidupan. Jadi kita sebagai seorang muslim yang menyatakan diri, berserah diri kepada Allah, mengakui Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama harus dijadikan sebagai parameter dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu, ya, perilaku kita, apa yang terjadi pada kita, ketika kita akan melakukan sesuatu, apakah sesuatu yang kita lakukan itu benar salah, indah tidak indah, maka yang harus menjadi alat ukurnya adalah Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah firmankan, Al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang batil. Ya, jadi ini secara garis besarnya bahwa Al-Quran harus menjadi parameter kehidupan kita. Ya, kehidupan manusia di sini. Karena Al-Quran turun, Allah turunkan rahmatan lil alamin sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Hanya tadi, ya, Bapak sebutkan di awal, ada yang menerima Al-Quran dan ada yang menolak Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menerima hukum-hukum Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai alat ukur, sebagai parameter kehidupan kita, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini kalau digambarkan Al-Quran sebagai parameter kehidupan manusia itu, ya, bahwa ada perilaku manusia, itu ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada indah, tidak indah. Nah, untuk menentukan benar salah, baik buruk, indah tidak indah, di situ, ya, kalau ukurannya manusia sangat subjektif.
Kadang menurut si A benar, menurut si B salah. Kadang menurut si A baik, menurut si B buruk. Kadang menurut si A indah, menurut si B tidak indah. Ya, jadi bersifat subjektif. Ya, kalau menurut aturan manusia, dan terkadang aturan manusia itu ya sering bermuatan egois di situ, kepentingan, ya mungkin kepentingan pribadi, ya mungkin kepentingan kelompok, ya. Di samping kemudian bahwa aturan manusia itu ya banyak keterbatasan karena keluar dari manusia yang memiliki banyak kekurangan di situ. Nah, jikalau kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai parameter kehidupan kita, maka Al-Quran itu keluar dari zat, ya, dikeluarkan, diturunkan dari zat yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Yang maha suci, yang tidak punya kepentingan apapun. Ya, tidak punya kepentingan apapun. Oleh karena itu, ya, ketika Al-Quran dijadikan sebagai parameter kehidupan kita, maka parameter ini menjadi parameter yang objektif. Ya, parameter yang sesuai dengan karakteristik manusia itu sendiri. Jadi untuk menentukan benar salah, baik buruk, indah tidak indah, ya, itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam lingkup manusia, benar salah itu kan logika yang menentukan. Baik buruk itu kan etika. Indah tidak indah estetika. Kalau kemudian logika, etika, estetika hanya didasarkan kepada kemampuan manusia, tadi banyak keterbatasan. Tadi menurut si A benar, menurut si B salah, menurut si A baik, menurut si B buruk, menurut si A indah, menurut si B tidak indah. Tapi kalau logika, etika, estetika ya, dibarengi dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, dengan nilai-nilai ilahiyah, ya, maka akan menjadi satu parameter, ya, parameter yang benar-benar objektif, ya. Jadi menjadi logika, etika, estetika yang transendental karena diisi dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, diisi dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi satu-satunya aturan yang objektif untuk menilai perilaku manusia dalam persoalan logika, etika, estetika adalah Al-Quran. Harus menyertakan Al-Quran. Harus menyertakan Al-Quran di dalam logika kita, di dalam etika kita, di dalam estetika. Ada nilai-nilai transendental di situ. Nah, hubungan nilai-nilai ilahiyah dengan akal manusia. Jadi kalau Al-Quran As-Sunnah itu mengeluarkan ya nilai-nilai ilahiyah, menjadi sumber nilai ilahiyah Al-Quran As-Sunnah di situ. Ya. Kemudian akal manusia yang juga Allah berikan kepada manusia, yang membedakan manusia dengan hewan itu kan akal di situ. Nah, jikalau penggunaan akal itu ya disertakan nilai-nilai ilahiyah di situ, maka penggunaan akal kita itu, penggunaan penalaran kita itu akan terbimbing dengan nilai-nilai ilahiyah. Ya, dalam hal ini ya ijtihad. Ya, oleh karena itu ijtihad itu nilai-nilainya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Spiritnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau secara tekstualnya metode ijtihad itu diambil dari spirit ya, nilai-nilai ilahiyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran tanpa
pemikiran manusia ya tanpa nilai-nilai ilahiyah tadi ya mungkin bisa jadi karena akal itu sebenarnya bisa dipengaruhi juga oleh nafsu ya. Jadi kalau tidak dipenuhi dengan nilai-nilai ilahiyah, tidak disertakan nilai-nilai ilahiyah di dalam cara berpikir kita, boleh jadi kemudian cara berpikir kita itu dipengaruhi, didorong oleh hawa nafsu ya, hawa nafsu yang boleh jadi hasilnya pemikiran kita itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi penunjukannya terhadap hukum, ya, dilalah nusus Al-Quran ada dua. Ada qat'iyatu dilalah dan ada zanniyatu dilalah. Qat'iyatu dilalah, nas yang menunjukkan kepada arti yang terang sekali untuk dipahamkan, sehingga nas tersebut tidak dapat ditakwil dan tidak dapat dipahami dengan arti yang lain. Sedangkan contohnya qat'iyatu dilalah itu walakum nisfu mataroka azwajukum illam yakullahunna walad. Dan bagimu suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini ayat tentang waris ya. Waris suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Ketika tidak mempunyai anak, maka mendapatkan bagian harta warisannya separuh. Nah, makna nisfu itu sudah pasti separuh. Nisfu itu setengah. Tidak mungkin nisfu itu seperempat. Ya, jadi tidak bisa kemudian nisfu dipalingkan maknanya menjadi seperempat, menjadi 2/5, menjadi 3/5. Tapi nisfu adalah setengah, 3/6. Di situ. Ya, setengah. Nisfu itu separuh. Itu sudah menunjukkan qat'iyatu dilalah. Jadi penunjukan dilalah, penunjukan makna nisfu itu menunjukkan separuh. Sudah pasti. Tidak bisa ditarik ke makna yang lain. Kemudian yang kedua, zanniyatu dilalah. Zanniyatu dilalah itu nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwil atau dialihkan kepada arti yang lain. Ini sebab zoninya. Ya. Jadi kalau zanniyatu dilalah itu ada nas yang ternyata bisa ditakwil atau maknanya bisa dialihkan kepada makna yang lain, kepada arti yang lain. Sebab zoninya mungkin saja yang pertama ya karena lafalnya bersifat umum, yang kedua memiliki makna ganda mustarok, dan yang ketiga ada dua lafal yang bertentangan secara lahiriah. Nah, jadi ketidakpastian ya zanniyatu dilalah ini ya teksnya mungkin mujmal, lafal mustarok, atau terjadi ta'arud adillah. Lafal mujmal contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. As-shalah itu lafal mujmal. Di sini. Artinya lafal umum. Di sini. Ini menjadi tidak jelas as-shalah itu. Ya ketika wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana cara mendirikan salat? Ya, bagaimana kaifiat salat? Jelas di sini bersifat umum dan harus dijelaskan. Ya. Dan penjelasannya itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana lihat aku salat, kata Rasulullah SAW. Ya, itu. Jadi as-shalah ini adalah lafal mujmal. Kemudian contoh yang lain yaitu Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Ya. Jadi kalau ayat ini juga bersifat mujmal, ya, penunjukan dalilnya di situ. Zonni dilalahnya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa yang diharamkan itu semua bangkai. Ya, padahal ada pengecualian, ya, berdasarkan hadis dikecualikan bahwa ada bangkai yang dibolehkan, yaitu bangkai ikan dan belalang di situ. Nah, kalau ini menunjukkan kepada mujmal. Ya. Kemudian
Nah, ini makna al-maitah ya. Bisa mengandung makna umum, kemungkinan mengharamkan secara umum ya, artinya semua bentuk bangkai tanpa kecuali ya, ataukah ada pengecualian di situ. Nah, kemudian lafal mustarok tadi. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di situ ada lafal quru ya. Bahwa orang-orang yang ditalak itu hendak menahan dirinya untuk beridah itu 3 kali quru. Nah, makna quru itu ya, makna quru itu mustarok. Apa termasuk dalam lafal mustarok ya, lafal mustarok. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi lafal quru itu adalah lafal mustarok ya. Memiliki 2 makna. Ya, memiliki 2 makna. Yang pertama makna makna haid ya. Yang kedua makna suci. Di sini. Jadi kalau dalam kandungan Al-Baqarah ayat 228 itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, itu wanita-wanita yang ditalak ya hendaklah menunggu sampai 3 kali quru. Nah, 3 kali quru itu berapa lama di situ? Kalau makna quru kemudian diartikan haid, kemudian diartikan suci, maka dua-duanya ya memiliki jangka waktu yang berbeda di situ. Jadi ada konsekuensi jangka waktu di sini. Ya, idahnya, masa idahnya itu 3 kali quru itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Nah, contoh kasus, misalnya berapa lama idah wanita yang masih haid, ya, tetapi tidak hamil, yang dicerai hidup oleh suaminya. Ini. Itu Al-Baqarah 228 ya. Ini mengenai berapa lama iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil yang dicerai hidup oleh suaminya. Ini ya hukumnya 3 kali quru. Nah, ketidakjelasan nasnya tadi itu ya ada lafal quru. Bermakna suci atau haid di situ. Jadi belum jelas mengenai penunjukan hukum tentang berapa lama masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Jadi lama masa iddah yang berbeda. Jadi suci berbeda masa iddahnya lamanya. Kemudian kalau dimaknai dengan haid juga berbeda lama iddahnya dari suci. Ya. Nah, ini coba kita berikan ilustrasi yang pertama di sini. Ilustrasi yang pertama. Itu ketika quru itu dimaknai dengan suci. Di sini, lafal quru dimaknai dengan suci. Berarti harus 3 kali suci di situ, ya. Di sini. Ketika suci pertama itu jatuh talak, berarti itu sudah 1 kali suci. Suci pertama, haid, suci kedua, haid kedua, kemudian suci ketiga. Nah, masa iddah berakhir itu di suci ketiga. Kalau makna quru itu diartikan atau dimaknai dengan suci. Ya. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua, kalau makna quru itu dimaknai dengan haid. Ya. Dimaknai dengan haid. Ini, ketika seorang wanita lagi suci kemudian jatuh talak, maka dihitungnya bukan dari sini kalau maknai, tapi dari haid pertama. Haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga. Nah, setelah haid ketiga selesai, baru kemudian masa iddahnya habis. Jadi masa iddahnya lebih panjang daripada quru itu bermakna suci.
kalau bermakna suci ada di sini. Di sini. Masa idahnya habis. Tapi kalau kuru itu maknanya haid, maka di sini haidnya. Berarti di sini. Ya. Di suci keempat berarti. Kalau tiga kali haid. Jadi masa idahnya lebih panjang. Nah, itu perbedaannya. Ya. Apakah kemudian makna kuru itu haid atau suci di situ? Ya. Nah, itu para ulama menyikapi perbedaan itu, lafal mustarok itu berbeda. Ya, mereka punya dalil masing-masing, ya. Meskipun dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda pendapat mengenai menentukan apakah kemudian kuru itu suci atau haid. Ya, mereka punya dalilnya masing-masing. Yang selanjutnya, kenapa kemudian tadi itu zoniyatu dilalah, zoni, dilalah penunjukan dalilnya, ya mungkin yang ketiga itu adalah ta'arud adillah. Situ, ya, ta'arud adillah. Nah, ini Quran surat Al-Maidah ayat 3 dengan Al-An'am ayat 145. Ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di situ. Ini berbicara tentang keharaman ini yang dicetak tebal, ya, yang dicetak tebal saja. Keharaman darah di situ. Nah, darah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan secara mutlak. Ya. Kalau secara mutlak berarti yang terkandung di dalamnya, yang darah yang diharamkan itu mungkin darah mengalir dan mungkin darah bertumpah. Di situ. Ya. Nah, sementara di Quran surat Al-An'am ayat 145 di situ disebutkan bahwa darah yang diharamkan itu adalah daman masfuhan. Darah yang mengalir. Nah, ini ya. Jadi ketika di sini kan tadi mengandung bahwa di dalamnya ada Al-Maidah ayat 3 itu di dalamnya ada darah mengalir, ya, darah yang membeku di situ. Sedang sementara di dalam Al-An'am ayat 145 itu jelas salah satunya disebutkan daman masfuhan. Nah, ini disebutkan secara muqayyad, ya. Di situ ada kaidnya, ya, ada penjelasannya di situ, ya. Nah, maka jalan keluarnya ya melalui mutlak muqayyad di situ. Ya, jadi yang diharamkan itu daman masfuhan di situ. Jadi secara lahiriah memang terlihat pertentangan, ya. Tapi hakikatnya tidak, karena sudah jelas di situ daman masfuhan yang diharamkan itu darah itu. Nah, lafal yang bertentangan dalam kasus wanita hamil, ya. Tadi ta'arud adillah ini tentang darah, keharaman darah. Nah, yang ini yang secara lahiriah, ya, contoh ta'arud adillah yang kedua. Lapar yang bertentangan dalam kasus wanita hamil ditinggal mati suaminya. Ya, wanita hamil ditinggal mati suaminya. Coba kita lihat ayatnya dalam kasus ini, ya, kasus wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Berapa lama masa idahnya? Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 itu disebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Ya. Ini menurut Al-Baqarah 234. Di situ. Ini jelas bahwa ini istri yang ditinggalkan itu karena suaminya meninggal. Ya. 4 bulan 10 hari. Persoalannya, ya, termasuk di dalamnya istrinya itu apakah dia sedang hamil atau tidak. Nah, kalau ambil kasusnya tadi hamil ditinggal mati suaminya.
di situ. Termasuk bisa dihukumi dengan Al-Baqarah 234. Ya, jadi masa iddahnya, masa menunggunya di situ ya 4 bulan 10 hari. Jadi orang yang suaminya meninggal itu tidak langsung serta-merta 1 minggu kemudian atau 1 hari kemudian nikah lagi, tapi harus menunggu dulu di situ. Menurut Al-Baqarah 234 di situ 4 bulan 10 hari. Apakah istrinya sedang hamil atau tidak? Nah, kemudian di dalam Quran surat At-Tolak ayat 4 ya disebutkan wa ulatul ahmali ajalahunna ayadokna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan di sini. Jadi jelas di sini wanita hamil itu ya iddah mereka di situ sampai melahirkan kandungan. Sampai melahirkan di situ. Ya. Di ayat ini tidak disebutkan apakah mereka beriddah itu karena cerai hidup atau cerai mati. Di situ. Coba kalau misalnya kasusnya tadi dalam kasus cerai mati, ditinggal mati suaminya. Ini juga bisa dipergunakan. Ya. Jadi sampai melahirkan di situ. Jadi kalau begitu secara lahiriah ya, yang mana iddahnya? Apakah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Nah, secara lahiriah ya kelihatan oleh kita keterbatasan manusia, 2 ayat ini seolah-olah bertentangan di situ. Tapi sebenarnya tidak ayat ini. Ya. Al-Baqarah 234 dengan At-Tolak ayat 4 di situ. Ya, tidak bertentangan. Kita lihat. Ya, nah ini penjelasannya tadi. Ya, Al-Baqarah 234 di situ. Suaminya meninggal, cerai mati, istrinya mungkin hamil, mungkin tidak situ. Ya. Nah, kemudian At-Tolak ayat 4 di situ istrinya sedang hamil. Nah, kemudian dicerai suaminya, mungkin cerai mati, mungkin cerai hidup. Ya. Nah, itu ta'arud adillah di situ, ya. Dan penyelesaiannya di situ nanti akan dibahas dalam materi tentang ta'arud adillah di situ. Apakah kemudian dengan tarjih ataukah dengan nasah mansuh atau dengan jam'u taufik di situ, ya. Yang jelas secara lahiriah terlihat ta'arud adillah bertentangan antara Al-Baqarah 234 dengan At-Tolak ayat 4, tapi hakikatnya tidak. Karena ini dapat diselesaikan dengan metode ijtihad yang digali para ulama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dengan tarjih, atau nasah mansuh, atau jam'u taufik. Ya. Biar nanti jawaban ini ya ketika kita membahas tentang ta'arud adillah. Nah, kemudian yang kedua, ya, sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu adalah perkataan, qauliyah, perbuatan, fi'liyah, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takririyah. Ya, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul dalam persoalan hukum. Ini, ya. Jadi qauliyah, fi'liyah, takririyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang disebut dengan as-sunnah. Meskipun ada berbeda pendapat para ulama ya tentang definisi as-sunnah itu, ya. Nah, silakan nanti ini sebenarnya lebih dalam itu di materi atau di perkuliahan tentang Al-Qur'an dan as-sunnah. Tuh, ya. Nah, dalam usul fikih ini ya hanya menjelaskan bahwa Al-Qur'an, as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Contoh qauliyah. Ya, jadi qauliyah itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, ya, kemudian didengarkan oleh para sahabat. Artinya contoh hadis atau sunnah qauliyah itu.
Contohnya la dororo wala diror. Jadi Rasulullah mengatakan sendiri itu kalimat la dororo wala diror. Tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan. Ini dalam hadis riwayat Malik. Kemudian contoh sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah itu hadis-hadis tentang sholat. Ya, hadis-hadis tentang sholat. Nah, jadi kalau fi'liyah itu Rasulullah berbuat, sahabat melihat. Nanti yang meriwayatkan sahabat melihat perilaku Rasulullah SAW. Nah, ini yang paling banyak itu hadis-hadis tentang sholat. Karena sholat itu ya sahabat melihat, mencontoh, kemudian sahabat meriwayatkan. Bagaimana kaifiat sholat Rasulullah SAW di situ. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Di situ, ya. Nah, kemudian yang ketiga, takririyah. Hadis takririyah itu persetujuan Nabi. Sahabat punya masalah, dibawa kepada Rasulullah SAW, dikonsultasikan, ya, kemudian ada persetujuan, ya. Apakah persetujuannya ya atau tidak di situ. Ini contohnya hadis tentang jamuan makan sahabat terhadap Rasulullah, ya. Di situ. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamu makan oleh sahabat, ya, dengan daging biawak, ya, di situ. Ketika sudah dihidangkan, ya, para sahabat yang datang ke rumah sahabat bersama Rasulullah SAW, di situ ada yang makan daging biawak. Tapi kemudian melihat Rasulullah SAW tidak memakannya. Lalu ada tanda tanya, ya, bertanya-tanya sahabat yang memakan daging biawak itu. Apakah daging biawak itu tidak boleh sehingga Rasulullah kemudian tidak memakannya? Kemudian ditanya langsung di situ, ya. Kenapa Rasulullah tidak makan? Kemudian apakah daging biawak itu tidak boleh? Maka jawaban Rasulullah bahwa Rasulullah SAW tidak suka saja di situ. Ya, berarti boleh, hanya tidak suka Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak mengambil daging biawak. Kemudian juga hadis tentang tayamum, ya, sebagai pengganti wudhu di situ. Ya, tentang tayamum pengganti wudhu mengenai para sahabat setelah pulang dari peperangan, ya. Di situ ketika pulang dari peperangan, sahabat di perjalanan, ya, sudah masuk waktu sholat, kemudian tidak menemukan air, maka para sahabat bertayamum kemudian sholat. Setelah selesai dilanjutkan perjalanannya lagi, ya, kemudian ditemukan air di situ masih dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu sholat itu. Nah, kemudian ada sebagian sahabat kemudian mengambil air wudhu dan sholat lagi di situ. Kemudian ada kelompok sahabat yang mencukupkan tadi yang dengan tayamum, ya. Akhirnya di situ para sahabat berbeda pendapat. Karena berbeda pendapat pada masa sahabat dan masih ada Rasulullah SAW, ya, ketika sudah sampai, ya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan persetujuannya, ya. Jadi kedua-duanya boleh. Jadi yang golongan yang pertama, kelompok sahabat yang mencukupkan dengan tayamum saja, kemudian sholat cukup, meskipun kemudian menemukan air, kemudian ada sekelompok lain sahabat yang mengambil air wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Jadi kedua-duanya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, ya, menyangkut kualitas as-sunnah atau al-hadis. Ada 3, ya, sahih, hasan, dhaif. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit. Dobit itu kuat ingatannya hingga sampai akhir sanad. Ya, jadi berantai, ya, berantai sampai kepada tabiin yang membukukan di situ, ya, yang melakukan kodifikasi. Misalnya kalau Imam Bukhari, ya, sampai Imam Bukhari di situ sampai.
di situ, ya. Tidak ada sad, tidak ada kejanggalan, dan tidak mengandung ilat, tidak ada cacat. Di situ. Nah, kemudian yang kedua, hadis hasan adalah khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak catat dan tidak ada sad. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu ya yang sifatnya tidak ada sifat hadis sahih dan tidak ada sifat hadis hasan. Ini kalau persyaratan hadis sahih itu dari aspek sanadnya, dobit ya, aspek kuat ingatannya sahabat itu, tabiin di situ meriwayatkan hadis, berantai dari masa Rasulullah terus gitu ya, dari apa? Dari sahabat besar ke sahabat kecil, dari tabiin ke tabiin, dari kemudian ke tabiin, di situ ingatannya kuat semuanya di situ. Ya, rantai yang meriwayatkan hadis di situ, yang menerima hadis ya secara beruntun. Kemudian adil, kemudian siqah dari aspek kejujurannya, kemudian mutasil, aspek sanadnya bersambung. Ya, apakah persambungannya karena jadi guru dan murid ya di situ, atau ada lain sebagainya di situ ya, ada mutasil, itu persyaratan hadis sahih. Dari aspek matannya ya tidak syad, tidak ganjil dan tidak bertentangan dengan logika, itu hadis sahih ya. Kemudian fungsi as-sunnah al-hadis ya, secara garis besar ada 3 itu. Yang pertama memberikan keterangan ya, bayan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mujmal di situ. Kemudian menyebutkan kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian membuat hukum baru yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama memberikan keterangan bayan ya, keterangan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi hadis itu bisa memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal di situ. Ya. Fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Dan dirikanlah salat. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, kemudian bagaimana mendirikan salat? Rasulullah menjelaskan dengan hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini fungsinya ya, menjelaskan, memberikan keterangan bagaimana kaifiat salatnya. Kemudian yang kedua, membatasi kemutlakan. Takyidul mutlak di situ. Ya. Contohnya, salah satu contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 12, mimba diwasiyati yuso biha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar utang-utangnya. Nah, ini pemenuhan wasiat. Ya. Nah, di dalam wasiat itu, ya, itu dalam ayat ini kan tidak dibatasi. Ya. Memenuhi wasiat itu. Mungkin setengahnya, mungkin 3/4, mungkin 1/4 di situ kan. Di sini dalam An-Nisa. Ya, kemudian Rasulullah membatasi. Ya. Boleh wasiat itu berapa kadarnya, berapa banyak di situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu kasirun au kabirun di situ. Jadi 1/3 adalah banyak dan besar. Jadi wasiat ya, atau hibah itu di situ maksimal 1/3 dari harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan ya. Itu dari apa? Dari yang meninggal di situ ya. Untuk ahli waris. Jadi 1/3 boleh dihibahkan, boleh maksimal itu ya, boleh melalui wasiat. Nah itu, jadi membatasi kemutlakan. Rasul membatasi kemutlakannya tadi ya, mengenai wasiat, pemenuhan wasiat. Artinya wasiat itu orang yang mau meninggalkan wasiat, misalnya nih harta ini ya untuk diwakafkan misalnya, harta ini untuk dihibahkan misalnya. Nah,
Berapa jumlah yang diwakafkan dan yang dihibahkan itu maksimal sepertiga, ya. Jadi dibatasi dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mentakhsiskan keumuman Al-Qur'an, ya. Mentakhsiskan. Ini dalam kasus tadi yang Al-Maidah, ya, tentang bangkai. Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Ya. Nah, menurut Al-Maidah ayat 3 ini, Al-Maitah itu, ya, bersifat umum. Bangkai apa saja di situ. Tapi kemudian oleh Rasulullah, ya, dalam hadisnya disebutkan bahwa uhillat lana maitatani. Jadi dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai. Ya. Wadamani, dan dua macam darah di situ. Ya. Dua bangkai itu bangkai ikan, air dan belalang, itu boleh di situ. Kemudian dua macam darah itu hati dan limpa, itu diperbolehkan di situ, ya. Nah, ini jadi mentaksis keumuman ayat Al-Qur'an, nas Al-Qur'an. Yang kedua, menyebutkan kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an menyebutkan tentang sholat, ya, tentang kewajiban sholat, kemudian zakat, puasa dan lain sebagainya di situ, maka as-sunnah pun menyebutkannya di situ, ya, menyebutkan kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak dalam arti menguatkan, ya, karena kalau menguatkan ada indikasi bahwa nas Al-Qur'an itu lemah di sini. Tapi ini menyebutkan kembali, ya, menyebutkan kembali hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, membuat hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya, tadi menunggu dulu wahyu turun Al-Qur'an. Di situ kalau Al-Qur'an turun, ya, maka selesai jawabannya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak turun berarti ijtihad di situ. Rasulullah beristihad, membuat hukum, ya, membuat hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an di situ. Contohnya hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibai wa an kulli dimihlabin minat thair. Jadi Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap binatang yang berkuku kuat dari golongan burung. Nah, ini yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai keharaman binatang buas. Ya. Hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya tidak boleh memakan binatang buas, padahal di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan. Tapi di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan. Ya, karena ini bisa berpengaruh terhadap karakter manusia di situ. Ya. Kemudian contoh yang kedua di dalam Bukhari Muslim disebutkan innallaha harrama minar rada'ati ma harrama minan nasab. Sungguh Allah telah mengharamkan seseorang mengawini wanita karena sepersusuan. Sebagaimana halnya Allah mengharamkan mengawini wanita karena senasab. Di situ, ya. Ini hadis mengenai keharaman mengawini wanita karena sepersusuan. Ini berdasarkan pada hadis. Nah, datangnya as-sunnah kepada kita itu janiyatul wurud. Ya, kecuali untuk sunnah mutawatirah, sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir itu termasuk ke dalam qat'iyatul wurud, pasti datangnya di situ. Kenapa kemudian pasti sunnah mutawatirah itu? Karena diriwayatkan
oleh banyak orang, banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak tabi'in, ya. Yang tidak mungkin kemudian para sahabat yang banyak itu, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya itu bersepakat untuk berbuat bohong di situ, bersepakat untuk berdusta. Pasti ya ada yang mengingatkan. Itu sunnah mutawatirah. Ya. Jadi sunnah itu sampai kepada kita zoniatul wurud, ya, persangkaan tidak pasti sampai kepada kita itu, ya, tapi untuk sunnah mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak orang, ya, maka termasuk qat'iyatul wurud. Ayat Al-Quran diriwayatkan banyak orang, qat'iyatul wurud, ya, sampai kepada kita ayat Al-Quran. Nah, contoh hadis mutawatir, ya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat kebohongan terhadapku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Ini salah satu contoh hadis mutawatir. Nah, dilihat dari jumlah periwayat yang meriwayatkan al-hadis atau as-sunnah itu ada 3. Ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Ya. Hadis mutawatir itu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Oleh ulama hadis dibuat 4 syarat hadis mutawatir. Yang pertama diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua mereka tidak mungkin sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. Yang ketiga sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, cara penyampaian khobarnya melalui indera bukan lewat intuisi atau akal. Ini. Kemudian yang kedua hadis masyhur. Ya, sebenarnya hadis masyhur ini termasuk hadis ahad. Ya. Jadi hadis ahad itu khobar yang dinukil, ya, khobar ahad itu khobar yang dinukil oleh banyak orang banyak, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, tidak ditemui syarat-syarat mutawatir. Ya, entah 1, 2, 3, 4, atau 5 orang periwayat di situ. Ya. Tapi ada kemudian yang membedakan, ya, hadis masyhur dari ahad. Jadi hadis yang memiliki sanad periwayatan yang terbatas, yang lebih dari 2, tidak mencapai derajat mutawatir. Sini. Nah, dalam versi berbagai ulama, ya, mutawatir itu ya bisa lebih dari 4. Ya, jumlah periwayatnya di sini berbagai ulama. Nah, menurut Ibnu At-Thayyib itu lebih dari 4. Berarti kalau masyhur ya masyhur itu berarti di bawah 4. Ya. Antara 2 dan 3. Kemudian menurut As-Suyuti lebih dari 10. Berarti yang masyhur ya antara 2 sampai 9 itu. Ya. Kemudian menurut Al-Ghazali, Nuruddin, kemudian Umar Hasim, tidak pasti, yang penting meyakinkan, seperti itu. Ini berbeda, ya. Berbeda dalam menentukan jumlah periwayatnya, ya, mengenai hadis mutawatir di situ, ya. Nah, ini kebetulan Bapak menyampaikannya hadis itu berdasarkan periwayatannya, jumlah periwayatan, kuantitasnya, ada mutawatir, masyhur, dan ahad. Apakah kemudian boleh nggak dibaginya menjadi mutawatir dan ahad dan masyhur masuk ke ahad? Ya silakan saja, ya, dipersilahkan. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor yang mendukung periwayatan as-sunnah sampai pada kita. Yang pertama, cara Nabi SAW berbicara perlahan-lahan dengan mengulang-ulang dan jelas apa yang diucapkannya. Kemudian Nabi SAW dikenal sebagai orang yang fasih dan bagus susunan perkataannya. Kemudian Nabi SAW seringkali menyesuaikan dialek ucapannya dengan lawan yang diajak bicaranya.
kemudian para sahabat yang menerima hadis memandang Nabi sebagai idola mereka di situ, ya. Sehingga ya kalau sebagai idola itu kan senang kalau menerima apa yang disampaikan oleh idola. Nih para sahabat itu mengidolakan Nabi, ya. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan orang-orang yang mengidolakan Rasulullah SAW. Amin. Nah, kemudian yang kelima, sahabat yang mendengar ucapan Nabi SAW yakin benar bahwa ucapan itu mengandung makna yang dalam dan semuanya mengandung kebenaran. Kemudian yang keenam, ada kemampuan yang dimiliki masyarakat Arab pada umumnya dan sahabat pada khususnya, yaitu daya ingat dan hafalan yang sangat kuat di situ. Ya. Jadi daya ingat dan hafalannya yang sangat kuat. Kalau kita sering lupa, ya, karena kalau kita belajar itu ada buku, dicatat di buku buat nanti menghafal. Apalagi sekarang, ya, itu kalau belajar itu ya sudah ada videonya, tinggal nanti dilihat lagi atau disimpan, ya, di memori di situ, nanti bisa dilihat lagi di situ. Jadi kita sebenarnya banyak ketergantungan ke media. Nah, para sahabat itu memiliki daya ingat, ya, dan hafalan yang sangat kuat sekali. Bayangkan saja. Ketika menerima hadis, ya, dari Rasulullah SAW, bahkan ada yang hafal sampai ribuan hadis, puluhan ribu hadis di situ, ya, sangat luar biasa. Kalau orang tua dulu di kita itu juga kalau belajar itu kan pakai sabak, sabak itu sebesar buku, ya. Kalau gurunya menulis di papan tulis kemudian dihapus, sabaknya juga dihapus. Tapi mereka luar biasa, memiliki daya ingat yang kuat. Kalau kita sekarang itu, ya, ketergantungan oleh teknologi sehingga daya ingat kita menjadi lemah. Tuh. Kemudian yang ketujuh, para tabiin menganggap bahwa apa yang ada dan mereka terima dari Nabi SAW merupakan sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang berharga itu pasti akan akan dipelihara dengan baik-baik, akan diingat situ, ya, akan berkesan, ya, karena berkesannya, ya, maka akan ingat seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya sudah tadi dari segi penunjukannya terhadap hukum ada dilalah nusus as-sunnah, ya, termasuk as-sunnah. Ini yang as-sunnah tadi dilalah Al-Qur'an, ya, dilalah as-sunnah. Itu ada qat'iyatu dilalah, ada zaniyatu dilalah. Situ. Ya. Qat'iyatu dilalah nas yang menunjukkan kepada arti yang terang sekali untuk dipahamkan sehingga nas tersebut tidak dapat ditakwil dan tidak dapat dipahami dengan makna yang lain. Contohnya, ya, ketika ini sama, ya, mengenai wasiat. Ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh saya mewasiatkan 2/3 hartaku? Jawab Nabi, tidak. Sa'ad bertanya lagi, separuh ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, 1/3? Ya, jawab Nabi, 1/3. 1/3 itu cukup atau besar. As-sulus, was-sulus kabirun au kasirun au kabirun di situ. Nah, makna apa? Makna as-sulus itu jelas itu 1/3, tidak setengah di situ, ya. Tidak memiliki makna yang lain selain 1/3. Artinya kan sudah pasti. Nah, kemudian yang kedua, zoniyatu dilalah. Nas hadis yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwil atau dialihkan kepada arti yang lain. Sini, ya. Nah, ini ada kasus, ya, kasus mengenai kewajiban berwudu, ya, wudunya wanita yang istihadoh. Situ. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan bahwa al-mustahadatu tatawaddau likulli sholatin. Wanita yang beristihadoh, ya, istihadoh itu bukan haid, ya, tapi pendarahan penyakit pendarahan rahim. Jadi pendarahan rahim di situ, ya. Di situ wanita yang beristihadoh hendaklah berwudu setiap sholat.
Nah, kemudian jadi kalau menurut hadis yang pertama itu, ya, wanita yang beristihadah itu setiap kali sholat akan sholat di situ, misalnya sholat duhur, ya, sholat sunat itu wudhu. Ketika sholat qobla duhur wudhu, mau mau sholat duhurnya wudhu, mau ba'da duhurnya wudhu lagi, 3 kali wudhu, ya, likulli sholatin. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ya, kewajiban berwudu untuk setiap waktu sholat. Al-mustahadatu tatawaddau di wakti kulli sholatin. Wanita yang beristihadah itu hendaklah berwudu untuk waktu setiap sholat. Jadi satu waktu duhur, ya, 1 kali wudu bisa melaksanakan beberapa sholat. Nah, ini, ya, manakah kemudian yang harus kita laksanakan di situ. Nah, itu menjadi zoniatul dilal, ya, penunjukan dalilnya di sini. Ini secara lahiriah terjadi ta'arud adillah, pertentangan. Menurut satu hadis setiap sholat akan sholat. Menurut hadis yang satu lagi, ya, setiap waktu sholatnya. Nah, ini penyelesaiannya insya Allah nanti kita bicarakan, ya, biar penasaran di waktu ketika kita membahas tentang ta'arud adillah. Ya. Nah, ini, ya. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, ya, yang utama. Baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ada hukum-hukum tentang persoalan-persoalan pada masa Rasulullah SAW. Yang hukum itu bisa kita baca, bisa kita pahami secara tekstual. Dan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah yang secara tekstual itu terbatas pada persoalan-persoalan yang muncul pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, pada masa sahabat juga muncul banyak persoalan, pada masa tabi'in muncul banyak persoalan baru, ya, yang tentunya berbeda kasusnya dengan pada masa Rasulullah, atau persoalan baru yang muncul di situ, ya. Nah, sehingga kemudian bagaimana menghukuminya, ya, karena perilaku manusia, ya, peradaban manusia terus berkembang dan terus muncul banyak persoalan-persoalan yang secara tekstual jawabannya itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di situ, ya. Nah, para ulama, ya, ulama mujtahid kemudian mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ini. Yang pertama mengenai bagaimana menyangkut persoalan metodologinya, ya, bagaimana metode atau cara Al-Quran dan As-Sunnah mengeluarkan hukum di situ. Ya. Lahirlah kemudian kaidah syariah, metode-metode ijtihad di situ. Ya. Nah, kemudian ketika para ulama juga mengkaji tentang perintah-perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di situ. Ya. Apakah ini hukumnya wajib, sunat, kemudian haram, makruh, boleh, ya, makruh, haram di situ. Maka lahirlah kemudian kaidah lugoyah, ya, atau kaidah penyelesaian di dalam ketika terjadi ada nas-nas yang seolah-olah secara lahiriah bertentangan. Ya. Nanti ada kaidah-kaidah lugoyah di situ. Nah, ketika kemudian muncul persoalan baru, ya, muncul persoalan baru, maka diijtihad melalui metode ijtihad,
yang kaidah syariah ini, metode istihad itu diambil oleh para ulama dari spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, metodenya. Ini. Lahirlah kemudian di ijtihad di sini dengan metodenya kaidah syariah, lahirlah fikih di sini. Ya, lahirlah fikih. Nah, kemudian dari sini juga mengenai kaidah lugawiyah di situ, kaidah lugawiyahnya ketika para ulama mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, lahir juga di sini fikih. Ya, fikih juga di situ. Nah, ini kemudian yang disebut dengan kaidah syariah dan kaidah lugawiyah itu yang disebut dengan kaidah usuliyah. Ya, yang kita pelajari dalam usul fikih. Ya. Nah, itu. Jadi oleh karena itu, ya usul fikih itu yang menjadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Untuk materi yang kedua ini, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.